falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Waalaikumsalam. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin mengatakan bahwasannya Jepang telah mengalah kepada Sekutu, dan saya mendengarnya tadi pagi di radio BBC London dan membuat kekosongan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi itu apa maksud Anda tentang kekosongan kekuasaan? Jepang sudah tidak lagi berkuasa kepada negeri kita, dikarenakan sudah menyerah kepada Sekutu. Lalu, apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan dan kekuasaan tersebut? Nah, kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hilang Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, marilah kita menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita lah harus bikin sendiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas, ada keperluan apa? Jadi gini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk.
Mas, ada yang sedang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Oh iya. Silakan dulu. Ada maksud apa saudara-saudara semua datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada Sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam sidang PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI itu membuat Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dan sangat bukan pembagian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya mempersiapkan hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit memproklamirkan kemerdekaan ke bangsa ini. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi perbuatan? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita tegar di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baik kalau begitu, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baik kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita sudah sepakat. Sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Betul sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu daerah di Karawang? Bagaimana saudara-saudara sekalian? Kalian setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Soekarno? Hatta? Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan ini? Masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus PPKI? Bukannya PPKI adalah buatan dari Jepang? Kita harus proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang hanya dari manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan Jepang di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang adalah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Kita harus membicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bun Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perjuangan kalian berdua tentang proklamasi. Tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin bisa Bung. Asal kita berusaha pasti kita bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta lagi menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan kita. Mana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, kacamata saya mana? Iya Bung. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau esok? Pasukan di Jakarta sudah siap? Iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi kalau mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksmana Meda malam ini juga? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksmana Meda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Laksmana Meda. Sebenarnya saya terkira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan ruang yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih. Silakan duduk.
apakah ada kertas dan pena Laksamana? Sebentar, saya ambilkan dulu. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. PPKI adalah buatan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa kita laksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah di antara kalian yang punya pendapat? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak bisa meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga mengusulkan. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta selaku wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Mari kita. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menyitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa?
Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Lembah yang berwarna membentuk melekung memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Murti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bu. Saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang perjuangan rakyat tidak pernah putus demi membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk membangun dan mengusung kekuatan guna mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Dengan semangat yang membara, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru telah bermusyawarah dan mencapai satu tekad yang bulat. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan tekad dan kedaulatan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Maju. Jalan. Indonesia tanah air Bendera siap.
adalah rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun berlangsung dalam waktu yang singkat, peristiwa tersebut menjadi titik awal perjalanan bangsa dalam membangun dan mempertahankan kemerdekaannya. Berkat perjuangan dan pengorbanan para pendahulu, Indonesia dapat terus berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan serta melanjutkan cita-cita bangsa sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.